Jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun ibadah haji, wukuf di Arafah. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan. AS mengincar situs peluncuran rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau. Satu hari jelang Hari Raya Idul Adha, jumlah penumpang kereta api menuju Yogyakarta melonjak hingga 50%. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis untuk agenda kenegaraan bertemu Presiden Macron. Setelah membawa Persib juara 3 kali beruntun, Boyan Hodak resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Maung Bandung. Boyan akan jadi penasihat teknis Persib. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan. AS mengincar situs peluncuran rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan sebagai bentuk pertahanan diri dari Iran. Serangan menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Yang berwenang Iran melaporkan situasi di wilayah Bandar Abbas tetap terkendali. Serangan ini memicu kekhawatiran atas kelanjutan kesepakatan AS Iran untuk mengakhiri perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut hambatan kesepakatan dengan Amerika Serikat telah rampung, tapi masih terlalu dini untuk ditandatangani. Pernyataan ini disampaikan Iran usai Presiden Trump bilang ada kemajuan negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel meningkatkan serangan dan kekuasaan terhadap Hizbullah pada Senin waktu setempat. Menurut Netanyahu, dalam beberapa minggu terakhir, militer Israel sudah melenyapkan sebanyak 600 milisi Hizbullah. Israel menyerang lebih dari 70 situs infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon. Kita ke informasi lain, saudara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis untuk agenda kenegaraan bertemu Presiden Macron. Presiden Prabowo Subianto, saudara, disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis. Di Prancis, Presiden Prabowo direncanakan kembali bertemu Presiden Macron bicara sejumlah hal strategis.
Di tengah lawatannya ke Perancis, Presiden Prabowo Subianto akan sholat Idul Adha di Perancis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bilang lokasi sholat Idul Adha akan menyesuaikan agenda di Perancis. Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Informasi berikutnya, saudara, arus lalu lintas di ruas tol dalam kota padat merayap jelang Idul Adha dan jelang libur panjang akhir pekan. Lalu lintas dari Grogol menuju Cawang padat maupun arah sebaliknya, saudara. Kepadatan juga terjadi di jalur arteri, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Padatan ini diduga terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan pada jam pulang kantor, sekaligus memasuki masa libur panjang. Sementara itu, kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di tol Cipularang juga mulai ramai pada Selasa malam, saudara. Arus lalu lintas dominasi mobil pribadi hendak pulang kampung maupun berwisata di masa libur panjang kali ini. Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari Bandung menuju Jakarta, terpantau lancar. Sementara arus lalu lintas di gerbang tol Pasteur Kota Bandung lancar pada malam takbiran jelang Idul Adha, saudara. Belum ada antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung memasuki masa liburan panjang. Kepadatan lalu lintas justru terjadi di Jalan Layang Pasopati. Kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini. Ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan Gahniar Febrian di kawasan Semanggi, Jakarta. Di gerbang tol Pasteur Bandung ada Mita Handayani dan Reza Pratama. Kita akan ke Medina terlebih dahulu. Selamat malam Medina, bagaimana saat ini arus lalu lintas di tol dalam kota yang keluar Jakarta, Medina? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Betul sekali, untuk arus lalu lintas di kawasan Semanggi, tepatnya di depan tol Semanggi 1 tempat saya melaporkan saat ini, memang untuk arus lalu lintasnya ini terpantau ramai lancar. Untuk yang mengarah ke arah Grogol, Pluit, Petamburan, Tanjung Duren atau Jakarta Barat begitu, ini memang terpantau masih ramai lancar seperti yang bisa dilihat di belakang saya saat ini untuk jalur arterinya. Namun jika kita berbicara mengenai ruas tol, ini memang terpantau padat merayap dan kepadatan ini juga sudah terjadi sejak sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk arah sebaliknya yang mengarah ke arah Pancoran Tugu, Pinang Ranti hingga Gatot Subroto, baik yang di ruas tol maupun arteri, ini memang terpantau juga padat merayap. Namun untuk arterinya ini memang terpantau ramai lancar untuk malam ini. Namun jika kita berbicara mengenai beberapa saat yang lalu ya Ibrahim dan juga saudara, memang tadi sempat turun hujan di beberapa titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Semanggi, yang dimana ini juga menjadi salah satu penyebab kepadatan terjadi di kawasan Semanggi. Tidak itu juga, selain dikarenakan turunnya hujan dengan intensitas sedang, sekarang juga merupakan jam pulang kantor. Jadi walaupun memang kita sudah memasuki periode libur panjang dikarenakan hari Idul Adha yang jatuh pada hari esok, dilanjutkan lagi dengan cuti bersama, namun juga perlu diketahui Ibrahim dan juga saudara, memang untuk kawasan Semanggi ini merupakan salah satu titik rawan terjadinya kemacetan dikarenakan ini memang juga kawasan perkantoran begitu, ditambah lagi turunnya hujan dengan intensitas sedang di kawasan Semanggi yang membuat para pengendara ini tadi saya lihat memilih untuk meneduh sebentar, walaupun juga terlihat masih ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang memilih untuk tetap melaju dengan
diguyur hujan begitu. Namun untuk saat ini memang terpantau masih ramai lancar begitu, Ibrahim. Baik. Dari tol dalam kota Jakarta kita bergeser langsung ke Bandung, Jawa Barat bersama dengan Mita. Selamat malam, Mita. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Paster di musim libur panjang kali ini, Mita? Ya, selamat malam Ibrahim. Ini apabila kalau dari gerbang tol Paster, ini dari arah Jakarta yang memasuki kota Bandung atau gerbang tol keluar dari Paster ini kondisinya masih lancar. Data dari Jasa Marga Tol Paster sendiri untuk exit tol dari Paster sendiri yang memasuki memasuki kota Bandung ini sampai dengan pukul 7 tadi malam ada sebanyak 15.220 kendaraan yang memasuki kota Bandung. Ini jika dibandingkan hari-hari biasa ini masih normal ini apabila diinformasikan dari petugas dari tol Paster seperti itu. Nah, kalau misalnya yang keluar dari kota Bandung untuk menuju ke daerah Jakarta ini memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang memasuki kota Bandung. Ada sebanyak 11.400 kendaraan yang keluar dari tol Paster. Namun Ibrahim dan juga saudara, kondisi di gerbang tol Paster ini walaupun memang kondisinya masih normal, tidak terjadi peningkatan, belum terjadi peningkatan, untuk kondisi di dalam kota Bandung sendiri ini terjadi kepadatan lalu lintas seperti itu. Tadi apabila dilihat ini di tol Pasopati seperti itu, kondisi lalu lintas sendiri ini padat merayap. Dan di beberapa daerah di dalam kota kondisinya juga padat merayap. Ini diprediksi memang karena besok adalah hari Idul Adha seperti itu. Jadi para pekerja yang sudah selesai bekerja seperti itu hari ini melakukan mudik lokal seperti itu untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga. Jadi memang untuk beberapa wilayah sendiri tadi kami mendapatkan informasi yang biasanya melakukan perjalanan dari daerah Cibiru sampai dengan daerah Gede Bage seperti itu yang biasanya ditempuh 30 menit. Tadi kami mendapatkan informasinya itu ditempuh dengan waktu 2 jam seperti itu. Dan untuk warga yang dari daerah Paster ke Cigadung seperti itu biasanya 1 jam, ini juga tadi ditempuhnya 2 jam seperti itu. Jadi memang untuk kepadatan sendiri di tol Paster ini belum terjadi peningkatan, sedangkan peningkatan justru terjadi di dalam kota Bandung. Dan memang untuk pihak tol juga memprediksi peningkatan atau yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini akan dimulai pada esok hari setelah sholat Idul Adha. Seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Mita Handayani untuk laporannya langsung dari gerbang tol Paster Bandung. Sebelumnya ada Medina Anas untuk laporannya dari tol dalam kota Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun ibadah haji, wukuf di Arafah. Saudara, jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun ibadah haji, wukuf di Arafah. Ya, saudara, wukuf di Arafah ini merupakan inti dari ibadah haji. Saat wukuf inilah semua jemaah haji berkumpul di Padang Arafah sejak siang hari hingga petang. Jemaah haji mendengarkan khutbah wukuf, sholat wajib, hingga zikir dan juga berdoa. Disinilah permohonan para jemaah haji langsung disampaikan, saudara. Ya, nantinya selepas petang waktu Arab Saudi, setelah wukuf di Arafah, saudara, jemaah haji Indonesia akan mulai bergerak ke Musdalifah dan juga ke Mina. Sebagian jemaah nantinya akan bermalam di Musdalifah. Sementara jemaah yang murur atau melintasi Musdalifah tanpa turun dari kendaraan dapat langsung berangkat menuju Mina, saudara, tanpa bermalam di Musdalifah, namun harus melewati tengah malam di Musdalifah. Petugas haji Satgas Mina juga sudah bersiap menyambut jemaah haji di Mina, saudara.
Dan hasil pengecekan kami di tenda-tenda alhamdulillah sudah mencapai 95%. Tenda untuk jamaah haji sudah siap untuk dihuni, terutama terkait dengan kebutuhan jamaah, misalkan toilet, kemudian terkait dengan kasur, bantal, spray, kemudian juga terkait dengan AC. Alhamdulillah sudah dicek dan siap untuk ditempati jamaah haji Indonesia, termasuk juga jamaah nanti akan mendapatkan konsumsi selama berada di Mina. Ya, dalam pelaksanaan ibadah haji ada beberapa rangkaian yang harus dijalankan jemaah, yakni berihram di mikot dengan membaca niat, saudara. Kemudian hari ini, yakni wukuf di Arafah sebagai inti dari ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah kemudian bergeser ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Bisa juga yang murur tanpa turun dari kendaraan, namun tetap harus melewati tengah malam untuk bisa keluar dari Musdalifahnya, saudara. Kemudian setelah dari Musdalifah, maka selanjutnya ada menuju ke Jamarot untuk melempar jumroh akobah. Setelah lempar jumroh akobah inilah jemaah kemudian melaksanakan tahalul awal atau memotong sebagian rambut, dan ini di bagian ini terbebas dari larangan ihram awal. Kemudian lanjut perjalanan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Rangkaian selanjutnya setelah saat pelaksanaan tawaf sama seperti umroh, usai mengelilingi Ka'bah 7 kali dilanjutkan dengan sa'i, lari kecil di antara Bukit Sofa dan juga Marwah. Kemudian selepas sa'i dilanjutkan dengan tahalul kedua. Nah, ini menandakan terbebas dari larangan ihram seluruhnya, saudara. Kemudian kembali ke Mina dan melakukan bermalam di Mina. Nah, setiap hari di hari tasyrik maka jemaah akan nanti melempar jumroh, ketiga jumroh. Nah, setiap harinya. Nah, usai itu baru melaksanakan tawaf wado sebagai perpisahan dengan kota suci Mekah. Ya, saat ini jemaah haji tengah melaksanakan wukuf di Arafah. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Arafah, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Diah Mega Anjaya. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Diah. Bagaimana suasana di Arafah saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pukul 5 waktu Mekah, Arab Saudi, Baim. Ya, Diah, bisa digambarkan kepada kami bagaimana pelaksanaan wukuf di sana dan bagaimana persiapan jemaah untuk ke Musdalifah? Iya, Baim dan saudara, wukuf hari ini berjalan sangat khidmat, sangat syahdu, penuh dengan haru. Dan saat ini adalah detik-detik menuju wukuf. Baim, saya kan kemarin Baim ini dirami ini getarannya begitu kuat, Baim. Kalau saya boleh bilang, kalau saya boleh minta sama Allah, jangan cepat berakhir wukuf ini. Kurang lebih 1 jam. Kondisi jamaah Patuna, jamaah haji khusus Patuna, selama wukuf baik-baik saja, semuanya sehat, semuanya sudah merapalkan doa-doa terbaiknya, doa-doa terindahnya. Dan satu yang penting juga yaitu meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami di sini datang, kalau saya tanya testimoni jemaah, datang dengan hati yang penuh luka, dengan harapan-harapan yang sangat tinggi. Arafah menjadi cinta yang datang hanya 1 kali dalam 1 tahun, dan itu di siang hari. Baim, kalau kita beralih soal teknis, kami jamaah haji khusus Patuna akan bergeser ke Musdalifah, insya Allah setelah Bada Isya. Dari Musdalifah kami hanya mabit sebentar murur, lalu kami akan bergerak ke Masjidil Haram. Tidak ke Jamarat dulu, tetapi tawaf ibadah dulu, tawaf 7 kali, lalu disambut dengan syai, lalu barulah kami akan kembali ke apartemen transit dulu atau hotel transit dulu. Sekitar sore esok hari waktu Arab Saudi, kami baru bergerak berjalan kaki ke wilayah Jamarat, ke wilayah Mina. Aqobah adalah tujuan pertama kami di 10 Zulhijjah. Aqobah juga adalah Jamarat terdekat dengan Ka'bah. Ketika jemaah haji melempar batu di Aqobah, itu menandai juga bahwa berakhirlah
seluruh larangan-larangan selama berhaji. Baik. Baim. Terima kasih Diah Mega untuk laporannya. Selamat melanjutkan sisa-sisa wukuf di Arafah yang tinggal sekitar 1 jam lagi di sana. Terima kasih Diah Mega. Terima kasih, Baim. Ya saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Baik. selamat petang waktu Saudi Arabia. Baik. Pak Wamen, ini wukuf di Arafah, saya juga Ya. tentu ikut merasakan bagaimana paling banyak tetesan air mata itu terjadi ketika di Arafah. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan wukuf di Ya. Arafah hari ini, Pak Wamen? Alhamdulillah pada hari ini tadi ketika zuhur semua jamaah haji 205.000 plus PIHK atau haji khusus sekitar 17.000, lebih dari 220.000 jamaah haji Indonesia itu berkumpul di Arafah, tentu berdoa, memaksimalkan doa-doa mereka, kemudian merenungi, kemudian berkontemplasi bersama dengan seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Ada sekitar 1,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia yang melakukan wukuf di Arafah, dan alhamdulillah pada tahun ini pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu lebih ketat, lebih tertib, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan sehingga jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dari seluruh dunia bisa melakukan ibadah dengan lebih khusyuk. Dan tentu tadi kami merepresentasikan dari misi haji Indonesia, merepresentasikan pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan kepada seluruh jamaah haji untuk kemudian mendoakan hajat-hajat pribadi jamaah masing-masing, tapi jangan lupa juga mendoakan hajat-hajat kolektif, hajat-hajat bangsa, hajat-hajat masyarakat yang agar kemudian kondisi pribadi ke depan menjadi lebih baik, dan Amin. tentu juga kondisi bangsa jauh lebih baik di waktu-waktu ke depan. Amin. Juga tentu kita berharap wukuf dan di Arafah ini menyampaikan pesan perdamaian, pesan salam atau pesan kerukunan, toleransi, apalagi di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Nah, tentu melalui haji kita berharap kondisi dunia menjadi lebih baik dan lebih damai seperti apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Wamen, biasanya kan di Arafah kita diimbau untuk tetap berada di dalam tenda karena panas yang menyengat di sana. Tapi tetap saja, kadang kita pengen keluar, pengen merasakan berdoa langsung menembus langit istilahnya. Bagaimana kesehatan jemaah menghadapi serangan panas di sana, Pak Wamen? Tadi memang saya berkeliling di tenda-tenda menghibau agar jamaah lebih baik melakukan doa dan merenung di masing-masing di dalam tenda, karena memang cuaca tadi di siang jam 12 sampai jam 3 siang itu relatif sangat panas sampai dengan 45 derajat Celcius. Namun ini mulai sore mulai turun cuacanya lebih baik, dan sehingga jamaah nih kalau Anda lihat di belakang saya, di kanan kiri saya sudah mulai banyak jamaah yang berkegiatan di luar tenda. Bahkan di depan saya ada Prof. Dadan, Kepala BGN, yang juga berdoa gitu supaya banyak hal perubahan signifikan untuk pelayanan kita ke depan. Jadi memang panasnya sangat menyengat, dan makanya kita menghimbau untuk doa di dalam tenda. Tapi kemudian memang kita menghindari agar jamaah jangan mengalami dehidrasi, karena memang situasi panas seperti ini rawan sekali dehidrasi. Nah, tapi keamanan dan tim kita terus mengawasi jamaah.
Pak Wamen, terakhir bagaimana persiapan ke Musdalifah untuk mabit? Seperti apa shuttle yang disiapkan? Karena ini yang biasa jadi kendala. Ini agak rebutan nih. Macet juga di sana. Betul. Tahun ini alhamdulillah penertiban pelan-pelan kita lakukan karena masalah klasik yang selalu muncul itu adalah traffic jam, macet, karena memang itu kan terkait dengan pengaturan oleh otoritas Kerajaan Saudi Arabia yang tidak bisa kita ikut campur. Tetapi setidaknya yang bisa kita lakukan itu adalah pengelolaan emosi dan psikologi jamaah. Nah, kami tadi sudah mendeploy atau mengerahkan petugas-petugas haji supaya duluan berada di Musdalifah. Supaya kemudian ketika jamaah nanti sampai di Musdalifah, baik yang akan memutuskan melakukan mabit di Mina, berdiam diri misalnya lama di Musdalifah, tapi juga ada sebagian besar hampir 80.000 jamaah itu yang melakukan mabit dengan cara murur. Artinya mabit nanti murur di waktu tengah malam jam 11-12, tapi mereka akan langsung menuju Mina, melakukan tanazul, kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian kembali ke hotelnya masing-masing di daerah Shisha dan Raudah. Khusus yang untuk tanazul ada sekitar 20.000, sedangkan yang murur itu ada 80.000. Nah, tim kita siang tadi dari Arafah sudah digerakkan ke Musdalifah untuk standby dan menyambut jamaah di Musdalifah nanti. Kemudian sebagian tim juga ada Satgas Mina namanya, itu sudah bersiap di Mina. Jadi Mas, kami membuat tim, ada Satgas Arafah, sebenarnya ada Satgas Mina, Musdalifah, dan kemudian Satgas Mina. Jadi dibagi tiga tempat. Masalahnya kendalanya selalu kemudian pengorganisir jamaah di Musdalifah dan juga di Mina. Dan alhamdulillah tahun ini kita berusaha mengantisipasi supaya jamaah jangan sampai jalan. Karena ketika jamaah tidak sabaran di Musdalifah memutuskan jalan, itu yang akan membuat nanti kemacetan semakin panjang. Oke, baik. Pak Wamen, terima kasih. Doa kami dari Indonesia semoga lancar sampai nanti selesai seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Terima kasih Wakil Menteri Haji Azhar Simanjuntak. Mohon doa. Amerika Serikat dan Iran sebut negosiasi belum usai dan belum ada kata sepakat, masalah nuklir masih jadi pengganjal. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel meningkatkan serangan dan kekuasaan terhadap Hizbullah pada Senin waktu setempat. Menurut Netanyahu, dalam beberapa minggu terakhir, militer Israel sudah melenyapkan sebanyak 600 milisi Hizbullah. Israel menyerang lebih dari 70 situs infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon. אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך. Asap putih terlihat mengepul di atas beberapa desa dan kota di distrik Tire dan Bin Jebel, Lebanon Selatan setelah serangan udara terbaru Israel. Media setempat menyebut Iran menggunakan bom fosfor putih dalam
Maksud kami Israel menggunakan bom fosfor putih dalam serangan tersebut. Tentara Israel sebelumnya mengeluarkan peringatan evakuasi pada penduduk beberapa desa. Tentara Israel belum berkomentar tentang tuduhan penggunaan bom fosfor putih tersebut. Fosfor putih dapat menyebabkan luka bakar, gangguan pernapasan, dan kematian. Perdamaian Amerika Serikat Iran masih terus dibicarakan. Iran menyebut fokus pembicaraan terkait penghentian perang dan bukan isu nuklir. Sementara Presiden Trump bersikukuh Iran tidak boleh punya program nuklir. Kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran masih terus dirundingkan. Kedua negara memberikan syarat-syarat yang membuat negosiasi berjalan alot. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, bilang belum ada kesepakatan yang akan tercapai dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Iran bilang fokus negosiasi untuk mengakhiri perang, bukan bicara nuklir. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. ما کارمون رو در میدان عمل دنبال میکنیم، واقعیت‌ها رو میبینیم فارغ از تصورات و تصویرسازی‌های طرف مقابل. این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. Sementara Presiden Donald Trump kembali menekankan tak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan saat Trump memberikan penghormatan kepada 13 tentara Amerika Serikat yang tewas selama konflik Iran di Arlington, Virginia. Trump menyebut Amerika Serikat telah kehilangan 13 jiwa yang luar biasa dan istimewa dalam operasi Epic Fury. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. Dunia kini menunggu kompromi Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Satu hari jelang Hari Raya Idul Adha, jumlah penumpang kereta api menuju Yogyakarta melonjak hingga 50%. Satu hari jelang Hari Raya Idul Adha, jumlah penumpang kereta api yang tiba di Daob 6 Yogyakarta mengalami lonjakan hingga 50%. Dari data PT KAI Daob 6, jumlah penumpang yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta lebih dari 10.000 orang pada Selasa petang, saudara. PT KAI mencatat ada peningkatan penumpang hingga 75% dengan jumlah di atas 20.000 orang. Untuk kelancaran arus penumpang di libur Hari Raya Idul Adha, PT KAI mengerahkan 7 kereta api tambahan. Kepadatan kendaraan mudik Idul Adha juga terlihat di Jembatan Suramadu, sisi Surabaya hingga Selasa malam, saudara. Arus mudik didominasi kendaraan roda 2 sempat memicu kemacetan panjang hingga 1 km. Untuk mengurangi kepadatan, polisi membuka tutup jalur roda 4 maksud kami untuk bisa dilalui kendaraan roda 2. Diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan roda 2 melintasi Suramadu untuk mudik Idul Adha.
Untuk melihat situasi arus mudik jelang Idul Adha, sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Stasiun Tugu, Yogyakarta, dan Mahendra Triginanjar di Suramadu, Jawa Timur. Kita ke Yogyakarta terlebih dahulu. Selamat malam, Mika. Bagaimana pantauan arus penumpang di Stasiun Tugu, Yogyakarta malam ini? Selamat malam Ibrahim dan saudara. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan jumlah penumpang di sejumlah stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta memang sudah terjadi. Nah, saat ini kami memantau di Stasiun Tugu, di mana berdasarkan data yang kami dapat adalah jumlah penumpang yang turun sudah lebih dari 22.000 orang. Untuk Stasiun Tugu sendiri 10.000 orang, sementara yang 22.000 tadi adalah seluruh stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Dan kemudian mereka yang berangkat juga cukup banyak, berkisar 20.000 untuk seluruh Daup 6, dan untuk Jogja sendiri berkisar 10.000 penumpang. Nah, Ibrahim, data ini tentu saja masih akan terus berkembang dinamis karena data tersebut adalah data sore tadi, sementara hingga nanti tengah malam masih akan terus dihimpun oleh PT KAI Daup 6 Yogyakarta. Nah, kemudian di stasiun lain selain Stasiun Tugu ada Stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan Stasiun Solo Balapan yang juga terbilang cukup banyak penumpang turun. Lebih dari 4.000 penumpang turun di kedua stasiun itu, dan kemudian beberapa stasiun lainnya diantaranya Stasiun Klaten dan Purwosari. Nah, memang Yogyakarta menjadi tujuan wisata pada Hari Raya Idul Fitri ini karena mengingat ada beberapa hari besar lainnya yang juga akan mengikuti, diantaranya Hari Raya Waisak dan juga Hari Lahir Pancasila. Dan tentu saja libur panjang kali ini banyak yang datang ke Yogyakarta. Misalnya untuk mereka yang hendak merayakan Waisak juga datang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha pada saat ini, momen ini. Demikian Ibrahim. Mika, sedikit apa upaya yang disiapkan untuk mengatasi lonjakan penumpang? Berapa total nanti kereta tambahan yang disiapkan di sana? Ya, PT KAI sudah menyiapkan 7 kereta api tambahan untuk berangkat dari Daup 6 Yogyakarta, dan juga nantinya kereta api tambahan itu akan melayani mereka yang akan menuju ke Yogyakarta. Nah, kereta api tambahan ini disebar di beberapa stasiun, diantaranya Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Balapan. Nah, diharapkan dengan 7 kereta api tambahan itu, maka Hari Raya Idul Adha, kemudian Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila yang berbarengan atau berdekatan harinya dan dimanfaatkan sebagai libur panjang oleh masyarakat bisa terpenuhi. Baik, dari Yogyakarta kita bergeser ke Jawa Timur bersama dengan rekan Mahendra. Selamat malam, Mahendra. Bagaimana arus lalu lintas pemudik di malam takbiran di Suramadu saat ini? Ya, baik dan saudara, untuk malam ini atau saat ini arus mudik di jembatan Suramadu di Surabaya memang jauh lebih berkurang jumlah volume kendaraan yang melintasi ataupun yang akan melintasi jembatan Suramadu untuk menuju ke sejumlah wilayah di kawasan Madura. Ini berbeda dengan tadi sore ini memang terjadi kepadatan bahkan juga kemacetan, khususnya pengendara roda 2, di mana terjadi antrian dan kemacetan hingga sejauh 1 km. Kemacetan ini sendiri selain dipicu dari peningkatan jumlah volume kendaraan khususnya roda 2, juga diakibatkan terjadinya penyempitan jalan menuju jalur roda 2 yang melintas di jembatan Suramadu, sehingga pengendara roda 2 harus mengantri untuk bisa masuk ke jalur sepeda motor di jembatan Suramadu. Nah, kepadatan dan kemacetan ini sendiri terjadi sejak sore tadi hingga sekitar pukul 8 malam ini baru terurai dan baru lebih lengang dibandingkan saat sore tadi. Diperkirakan sekitar lebih dari 10.000 kendaraan berdua yang dari Surabaya ke arah Madura. Untuk mengurai kemacetan sendiri dari pihak Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan Baik, terima kasih
Mahendra untuk lapornya. Tadi kami mengalami sedikit ada gangguan audio bersama dengan Mahendra Triginanjar dari Jawa Timur. Tapi terima kasih rekan-rekan untuk lapornya Mahendra Triginanjar dan juga Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta. Usai jeda, Saudara, Kompas Malam akan kembali dengan informasi setelah membawa Persib juara 3 kali beruntun. Boyan Hodak resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Maung Bandung. Boyan akan jadi penasihat teknis Persib. Saudara, setelah membawa Persib juara 3 kali beruntun, Boyan Hodak resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Maung Bandung. Namun pelatih berpaspor Kroasia itu tidak sepenuhnya meninggalkan Persib. Alasan kesehatan menjadi salah satu faktor Boyan Hodak mundur dari kursi pelatih kepala. Manajemen Persib menunjuk Igor Tolić sebagai pelatih baru karena dinilai memiliki karakter seperti Boyan. Namun Persib memberi Boyan Hodak tugas baru, yakni sebagai penasihat teknis. Boyan mengundurkan diri, ini pelatih terbaik selama Persib berdiri, ya. Tapi Boyan tetap nanti akan jadi penasehat Persib. Hubungan terus dengan kita. Saudara, timnas Iran memindahkan markas latihan dari Amerika Serikat ke Meksiko demi keamanan. Hal ini telah disetujui oleh FIFA. Selama Piala Dunia 2026, Iran awalnya akan bermarkas di Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Merasa keamanan terancam tinggal di AS, Iran memilih pindah markas ke Tijuana, Meksiko agar lebih tenang dan fokus berlatih. Posisi Tijuana tidak jauh dari Inglewood, California yang menjadi stadion tempat dua laga pertama Iran digelar. Iran bermain di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Laga pertama Iran akan jumpa Selandia Baru pada 15 Juni 2026. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan mengincar situs peluncuran rudal dan kapal-kapal yang diduga mencoba memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan AS dari ancaman tentara Iran. Amerika Serikat menyebut serangan menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan, yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Pihak berwenang Iran melaporkan situasi di wilayah Bandar Abbas tetap terkendali. Serangan ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap kelanjutan kesepakatan damai yang sedang diupayakan untuk mengakhiri perang berbulan-bulan di Timur Tengah. Ya, mengenai progres negosiasi dengan AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut hambatan untuk kesepakatan dengan Amerika Serikat telah diselesaikan, tetapi mengatakan kesepakatan siap ditandatangani. Masih terlalu dini. Pernyataan ini disampaikan Iran usai Presiden Trump mengatakan negosiasi berjalan tertib dan konstruktif dengan rincian akan mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. Sebelumnya dalam kunjungan ke India, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut negosiasi dengan Iran saat ini tengah memasuki tahap negosiasi yang nyata. Rubio menambahkan AS hampir mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang, membuka kembali Selat Hormuz, dan melihat Iran menyerahkan persediaan uranium tinggi ke AS. Namun jika akhirnya kesepakatan tak dicapai, Rubio bilang AS akan melakukan cara lain. Look, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, and we should all be very confident that we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
Kebakaran besar melanda kawasan permukiman di sepanjang Jalan Pulong Kendi di Taguig, Filipina pada Senin malam. Cepatnya kobaran api membuat tim SAR setempat menaikkan status ke siaga 5. Rekaman udara menunjukkan kobaran api yang menjulang tinggi di distrik Stana. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 5 sore waktu setempat dengan cepat menyebar ke rumah yang berdekatan dan diperparah dengan kondisi angin kencang. Kebakaran telah menghancurkan 170 rumah dan menyebabkan 350 keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara tim damkar terus berupaya memadamkan api. Demikian Kompas Malam hari ini, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.